Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailal Muna, NIM 1424020 dari PLUK 9 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Hari ini membuat video tutorial pembuatan bak koagulasi menggunakan software AutoCAD. Kita cari unit, ya kan? Nah, ini tipenya diganti desimal. Terus untuk precision-nya buat 4 titik di belakang koma. Terus untuk ininya milimeter, kita ganti ke meter. Setelah semua seperti ini, terus klik OK. Klik line yang berada di pojok kiri. Jadi sebarang arah. Dan jangan lupa aktifkan auto mode. Ini masih off. Diaktifkan supaya garisnya nanti tegak lurus. Ini udah klik line belum ya? Sepertinya belum. Kita ulang guys. Klik setelah klik line sini kan. Nah, udah aktifkan tadi auto modenya. Kita ini bikin bagian bawah dari baknya. Ukurannya itu kita buatnya di 1,66. Ukurannya kita buat di situ. Terus enter. 1,66 untuk ukuran bagian bawah. Terus tarik ke atas atau bikin bagian bak tingginya. Tinggi baknya itu di 166 juga. 166. Ini juga 166. Kemudian tutup ke bawah sampai berbentuk segi empat seperti ini. Nah, berikutnya kita buat bagian save area. Supaya kelihatan jelas, kita zoom aja. Nah, untuk save areanya, untuk buat save area, klik line kembali. Kemudian, di bagian sebelah sini, tinggi untuk save areanya itu ada di 0,320. 0, aduh, 0,320. Gunakan titik untuk memasukkan ukuran dari bangunnya. Kemudian tarik ke sebelah kanan. Dan biasanya ada garis berwarna hijau putus-putus yang menunjukkan kalau itu sudah sejajar. Kemudian kita tutup saja seperti ini. Sudah sejajar belum sih itu? Nah, terus enter. Nah, setelah jadi seperti ini, kita berikan warna pada save area-nya. Nah, klik hatch, ya kan? Kemudian klik ANSI 32. Berikan warna merah dengan ukuran 0,01. Atau disesuaikan saja. Setelah itu, klik ke bagian save area, seperti ini. Nah, berikutnya kita buat blade-nya. Kembali lagi ke home, ya kan? Untuk blade-nya kita pakai alat bantu dengan cara klik bagian midpoint, bagian bawah bak, terus kita tarik ke atas di ukuran 0,3, terus tarik ke sebelah kanan, ukurannya di 0,484, 0,484, tarik ke atas, sama juga ukurannya 0,484. Terus untuk bagian atasnya blade itu 0,484 tambah 0,484 di 0,968, 0,968. Nah, dari ke bawah 0,484, terus kita pertemukan titik keduanya ini, tinggal dikit aja. Enter. Kemudian klik lain lagi untuk membuat garis ke atasnya. Tentukan dulu di midpoint, klik terus tarik ke atas. Sesuaikan di titik tengahnya juga atau di midpoint atas. Midpoint itu biasanya bertanda segitiga seperti ini. Terus kita klik saja. Nah, terus di enter biar poinnya hilang. Karena bagian bawahnya tadi ada garis bantu, kita hapus menggunakan trim yang berada di atas ini, trim ini, ya kan? Untuk memotong atau menghapus garis. Ini kan garis bantu, dihapus saja. Kemudian setelah semuanya udah jadi seperti ini, kita kasih dimensi. Kita kasih dimensi dulu untuk bagian save area. Kita klik ujung ke ujung, kita tarik ke sebelah kanan, klik saja, terus klik ESC di keyboard, terus klik kiri di mouse. Setelah biru seperti ini, klik kanan di mouse, cari properties. Nah, untuk generalnya, colornya ini kita ganti di merah. Terus untuk lines dan arrow satunya ganti di architectural tick, sama juga di arrow 2-nya di architectural tick. Kemudian untuk arrow size, 1, ya kan? Terus bagian X line X ini ganti jadi 0. Begitu pula dengan X line offsetnya 0. Untuk warna di teksnya, kita ganti warna merah dengan teks height-nya di 0,08 atau disesuaikan saja biar nggak terlalu besar ataupun terlalu kecil. Teks offsetnya 0. Terus untuk teks phosphor, ini awalnya kan above, kita ganti jadi center. Nah, setelah nah jadinya akan seperti ini. Ya kan? Kita dimensikan bagian lainnya, kita dimensikan bagian baknya. Dan tarik dari titik ke titik bagian baknya, terus kita klik saja. Setelah ditarik tadi, setelah itu klik ESC di keyboard. Setelah biru seperti ini, klik kiri di mouse. Setelah seperti ini, klik kanan dan properties. Nah, untuk bagian ini sama kayak tadi, kita samakan saja. Ya kan? Arrow size jangan lupa di architectural tick.
Ini juga di arsitektural tick. Size-nya di 0,1. Terus bagian X-line-nya di 0. X-line F juga di 0. Bagian text color-nya warna merah. Text height-nya di 0,08. Ini di 0. Dan above-nya kita ganti center. Ya. Dimension, masih di dimension. Dimensikan semua bagiannya. Ini di bagian apa namanya, blade. Blade-nya ini kita tarik ke kiri seperti ini. Biar tidak saling bertabrakan untuk dimensinya. Klik saja ISC. Klik kiri. Di mouse, klik kanan. Properties. Nah, sama. Ini diulang-ulang. Taruh satu. Structural tip. Structural tip. Sama satu. 0. 0. Teks berwarna merah. Ukuran 0,08. Ini ya 0. Teks phosphornya di center. Aduh, center. Oke. Kemudian bagian bawah. Ini ujung ke ujung. Tarik ke bawah. Klik FC. Kiri pada mouse. Klik kanan. Properties. Rohnya arsitektur. Ini masih sama. Masih sama kayak yang lainnya tadi. Ini diulang-ulang saja. Atau bisa disesuaikan untuk ukurannya. X-line. X-line offset 0. X height 0,08. X offset 0. Text phosphate center. Oke. Ada satu bagian lagi, yaitu bagian bawah blade-nya atau panjang blade bawah. Tarik titik. Tarik ke bawah seperti ini. Yang PSC. Klik kiri di mouse, klik kanan, properties. Arsitektural tick. Colornya merah, teksturnya 0,08, dan bagian above-nya di center. Oke. Sepertinya ada yang salah, ada yang tidak keluar. Oh, ini ada tidak keluar, guys. Kita bisa ulang dengan hapus garisnya menggunakan trim seperti ini. Nah, kita ulang saja. Dimension, titik ke bawah, garis ke bawah, dari ke sini, klik, PSD, ke kiri, ke kanan, properties. What happened? Red, close field, jadi arsitektural tick, taruh duanya juga arsitektural tick, kurangnya 0,1. X-line X0, X-line offset 0, text color merah, text height 0,8, 0, text pose-nya ini di center. Oke, udah keluar, guys. Yeay. Nah, setelah udah semua dimensinya seperti ini, kita kasih keterangan atau teks. Sesuaikan saja letak teksnya di mana, tapi paling bagus juga di sini. Klik saja. Nah, tinggal tulis saja. Biasanya kan kebesaran seperti ini. Nah, sesuaikan aja ukurannya. Di bagian kiri atas itu ganti jadi 0,08. Setelah itu 0,08 kan? Tinggal klik apa namanya tadi, section. Aduh, kok nggak bisa? Oh, udah. Nah, 0,08. Apa section tampak depan. Nah, terus kasih klik teks lagi, ya kan? Kita kasih keterangan skala juga di bawah section tambah depan, aja kayak tadi. Nah, terus sebelah kiri atas di bagian text height ini kita ganti 0,08, ya kan? 0,08. Oke. Nah, di skala berapa? 1:20. Hmm. Nah, salah salah. Harus ada keterangannya dulu. Eh, nah, skala. Nah, oke. Terus kembali lagi line buat jadi garis di sini. Hmm. Ya. Terus kita kasih keterangan juga.
buat apa aja yang ada di bangunan itu. Namanya kita tulis di sini aja. Klik. Nah, ukurannya jangan lupa diganti biar nggak kebesaran atau merapat. Jadi kita taruh sini keterangan. Nah, terus klik line buat kita bikin garis di bawah keterangan seperti ini. Klik. Terus klik juga apa ini? Rectangle buat bikin simbol save area. Nah, ya, jangan lupa kita kasih warna biar tahu kalau ini tuh simbol save area dengan cara klik heads, ANSI 32. Nah, warna merah, ukuran 0,01. Terus kita arahin ke simbolnya tadi dan diklik aja. Udah. Terus kita kasih keterangan. Keterangannya ini adalah garis bangun 0,08. 0,8. Ini adalah garis bangun. Nah, untuk simbol ini kita kasih keterangan apa tadi save area. Ukurannya 0,08, 0,8 untuk ukuran tulisannya. Ya kan? Apa tadi? Save area. Nah, seperti ini. Kita klik circle buat bikin circle di bagian sini. Hmm. Nah, terus kita buat simbol buat keterangan di bagian atas. Ganti ukurannya 5,1. Itu DD. Nah, terus bagian bawahnya juga kasih keterangan. Ganti ukuran teksnya jadi 0,8. Nah, ini kasih keterangan 1. Eh, oke. Seperti inilah pembuatan bak koagulasi menggunakan software AutoCAD. Nah, buat bak koagulasi menggunakan aplikasi atau software SketchUp. Sebelum itu, cek dulu mode info, terus ke unit, pastikan formatnya desimal, like area dan juga volume itu meter, seperti persegi dan meter kubik. Enable like snapping, display unit format ini dicentang semua. Dan untuk ini, setelah itu, di bagian view, terus ke toolbar. Nah, ini ada touch toolset, measurement, solid tools, styles, trimble connect, dan juga film centang. Kalau udah, kita buat bagian bawah dari bak koagulasinya menggunakan circle. Kemudian klik bagian sini, tarik, karena ini itu setengah lingkaran atau jari-jarinya, buat di ukuran 0,83. 0,83. Setelah itu, klik offset untuk buat area luar, klik saja di ukuran 0,1. Bentar. Setelah itu, klik terus output, zoom, ini, terus letakkan di bagian tengah, di ukuran 0,1. Begitu juga dengan garis terluarnya. Mari kita buat sejajar. Setelah sejajar, seperti ini, klik lagi, eh, klik lagi untuk titik terluar, kita tarik ke atas. Ada ini untuk tinggi baknya di 1,66. Ini menggunakan orbit untuk melihat seperti apa baknya. Ini ada garis tambahan di bawah ini kita hapus saja menggunakan eraser. Nah, gunakan orbit untuk melihat bagian atas. Kemudian kita pakai garis bantu selain ini. Cari apa namanya? Midpoint, klik terus tarik ke ujung. Cari lagi midpoint. Garis midpoint, garis midpoint. Nah, klik lagi. Nanti bakal ketutup seperti ini. Kalau belum ketutup seperti ini, hapus saja garis bantunya menggunakan eraser. Kemudian kita klik pull and push.
bagian terluar, garis terluar. Hmm, ntar dulu kelihatan jelas. Menggunakan orbit untuk menggeser-geser layar pakai mouse and wheel. Kita klik bagian terluar tadi ke atas, itu ada di ketinggiannya save area itu di 0,320. 0,320. Enter. Nah, terus kita pakai orbit untuk lihat ini kecoret lagi. Ada garis sini, hapus aja. Pakai orbit untuk melihat. Orbit, kita pakai orbit untuk melihat. Kita pakai lagi line untuk ngebuat, untuk menutup ini. Kita buat di sini. Cari titik. Nih, klik. Setelah klik seperti ini, cari, kita klik circle. Cari midpoint-nya. Kita cari keluar. Pakai di ukuran 0,3. Oh, terlalu besar kah itu? 0,2. Coba. 0,2. Ya. Setelah itu, hapus garis bentuknya yang di sini. Dan juga di sini. Dan di sini juga. Setelah itu, klik pull and push. Tarik bagian ini. Di ukuran ke atas di ukuran 0,3. Setelah itu, klik select. Terus klik bagian ini. Dan delete aja. Setelah seperti ini, zoom kita ke default tray. Pakai ke style. Terus ke default style. Ganti stylenya ke X-ray. Biar bentukannya nanti transparan kayak gini. Terus, habis itu, kita bikin garis bentuk lagi di bagian sini. Mana ya? Kita deketin lagi aja biar kelihatan. eh kita bakalan midpoint. Where is midpoint? Kita zoom lagi aja gitu dari atas. Nah, oke, like. Cari midpointnya. Where is midpoint? Enggak ada. Duh, kita klik align lagi. Terus buat kita klik di midpoint tengah. Lalu ke bawah, itu di ukuran. Berapa ya? Tadi 0,48 kalau nggak salah. Atau 1000. Tarik ke bawah, di ukuran 0,88. Ini, ukuran. Nah, kelihatan kan bagian atasnya. Terus di bagian titik tengah ini kita pakai lagi line. Klik ini untuk bikin blade-nya atau pedal yang buat muter. Klik geser di ukuran 0,484. 0,484. Bentar. Nah, terus ini kita klik lagi ke bawah di 0,484. 0,4. Terus 0,484. 0,484. 0,484. Oke, setelah seperti ini kan guys, itu masuk dalam ini. Terus kita klik full. Itu kita zoom, klik full ke sini, tarik. Kita buat di ukuran 0,1. Nah, berikutnya untuk seberangnya. Eh, kita klik lagi full, klik, tarik di 0,1. Oke, setelah itu kita pakai orbit untuk melihat keseluruhan. Nah, ini kita bisa hapus garis bantu ini pakai eraser. Kita hapus garis bantu ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita zoom out menggunakan orbit untuk melihat bentukan dari. Nah, setelah seperti ini, kita bisa kasih warna. Kita kasih dimensi aja dulu. Warnanya nanti ke bagian ini. Tarik seperti ini. Terus
Enggak, bukan. Bagian ini kita bisa rubah warnanya dengan klik. Terus, nah, ini kita klik aja bagian interior ini jadi warna merah. Ya, oke. Oke, jadi warna merah. Nah, kita bisa cek ganti jadi Times New Roman. Nah, kemudian untuk warnanya bisa diganti warna merah. Warna merah. Oke, oke. Nah, nah, nah. Gimana cara ganti seperti tadi? Ya, kemudian kita ke material dan bisa kita ganti seperti ini. Nah, ini kembali seperti semula ya. Nah, seperti ini. Terus ke bagian water, zoom. Nah, bisa warnain mbaknya menggunakan warna ini. Seperti itu. Jadi seperti inilah cara membuat koagulasi menggunakan software SketchUp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.